Assalamualaikum, salam sehat teman. Kali ini saya akan membahas modul XL4015 sebagai driver HPL. Akan saya contohkan menyalakan HPL 10 watt. Untuk HPL 1 watt, 3 watt, dan 5 watt, caranya sama, kalian perhatikan saja. Yang masih banyak salah paham, modul ini merupakan step down. Jadi outputnya harus lebih kecil daripada inputnya. Inputnya bisa menggunakan 6-36 volt DC. Ingat, DC bukan AC. Dan untuk tipe modul XL4015 ini kelemahannya tidak ada proteksi tegangan input terbalik. Maka agar aman pada positif input modul, kalian tambahkan dioda 10 ampere seperti ini. Dan posisinya katoda ke positif input modul dan anoda ke tegangan input DC. Dengan ini akan aman dari kesalahan pemasangan polaritas tegangan input terbalik. Dan jangan lupa input tegangan DC antara 6 sampai 36 volt maksimum, dan outputnya bisa diatur mulai 1,25 volt sampai 35 volt. Ini pengatur tegangan, pengatur arus. Indikator LED warna merah merupakan indikator short circuit atau arus berlebih. Ini indikator on atau charger, dan ini indikator full charger. Oke, kita coba. Saya atur paling kecil pengatur tegangan dan pengatur arusnya. Kalian putar ke kiri kedua potensiometer sampai mentok. Kemudian saya menggunakan PSU mini saya agar tegangan inputnya dapat kita atur. Dan inputnya saya set paling kecil dahulu. Ini buzzer tambahan, yang baru lihat video saya jangan bingung, tidak ada ini tidak masalah. Oke, kita coba agar dapat lebih menguasai modul ini. Kita ukur tegangan output modul dengan meter. Saya nyalakan, input terbaca 5,8 volt. Saya pasang input negatif dan positifnya. Kita lihat outputnya terkecil terbaca 1,25 volt. Jadi besar tegangan input berapapun yang diberikan, tegangan output minimum modul ini sebesar 1,25 volt. Lalu saya coba bila inputnya 5,8 volt, maka modul ini dapat mengatur sampai tegangan maksimum berapa. Oke, saya putar ke kanan sampai tegangan output tidak naik lagi. Dan normalnya yang nyala indikator on atau indikator charger. Oke, saya putar ke kanan sampai tegangan output tidak naik lagi. Ya, output maksimum sekitar 5,18 volt DC dengan input 5,8 volt. Kesimpulan percobaan ini, tegangan output modul ini bisa mengatur tegangan maksimum sebesar tegangan input dikurang sekitar 0,6 volt. Jadi bila Vin 36 volt, maka output maksimum 36 dikurang 0,6 sekitar 35,4 volt. Mudah-mudahan kalian paham. Lalu akan saya buktikan bahwa modul ini sebagai regulator. Saya kecilkan dahulu tegangan outputnya ke paling kecil. Sudah 1,25 volt. Perhatikan output akan tetap sebesar 1,25 volt walaupun tegangan input kita naikkan. Oke, saya coba naikkan sampai 12 volt dan perhatikan apakah tegangan output berubah. Mantap bukan regulator modul ini? Sangat stabil. Dan kita buktikan bila tegangan input 12 volt, maka tegangan output maksimum sekitar 11,4 volt. Saya naikkan sampai maksimum, saya putar ke kanan pengatur tegangannya. Ya, rupanya sedikit meleset, tapi masih masuk toleransi, saya kira kalian paham. Satu lagi yang sering banyak ditanyakan yaitu mengganti potensiometer modul ini. Prinsipnya sangat bisa, hanya saja kalian harus hati-hati karena sangat kecil sekali. Dan kedua potensiometer ini ukurannya 10 kilo ohm. Dan satu lagi yang wajib kalian tahu bahwa modul ini bila terjadi panas berlebih akan otomatis off, jadi mantap sekali.
Lalu saya kecilkan kembali outputnya karena saya akan mencoba menyalakan HPL 10 watt. Dan untuk menyalakan HPL 10 watt, pertama kalian harus atur arus maksimum dari HPL-nya. Caranya kalian atur meter ke pengukur arus 10 ampere. Lalu positif modul ke positif meter. Dan negatif modul ke negatif meter. Perhatikan arusnya akan saya sentuh saja. Terbaca 60 mA, ini merupakan arus terkecil dari settingan arus modul ini. Oke, saya pasang ke negatifnya. Perhatikan LED short circuit menyala. Dan atur pengatur arus karena HPL 10 watt. Saya akan atur maksimum sekitar 600-700 mA. Karena HPL 10 watt ini tidak saya beri heatsink. Saya atur di 600 mA saja. Saya lepas. Jadi modul ini sangat aman, sudah arusnya dapat kita batasi, tegangannya pun dapat kita atur, jadi double proteksi. Oke, meter saya rubah lagi ke pengukur tegangan. Sebetulnya bila kalian sudah mengatur besar arus maksimum, kalian gunakan tegangan berapapun sudah aman, dan agar lebih aman lagi tegangan kita atur saja. Oke, sudah output positif modul ke positif HPL dan negatif modul ke negatif HPL. Agar lebih memahami, outputnya saya kecilkan saja dahulu. Lalu akan saya naikkan tegangannya secara perlahan. Ini akan saya tunjukkan bahwa kenaikan tegangan 0, saja, arus bisa naik sampai puluhan miliampere. Perhatikan perbandingan kenaikan tegangan dengan kenaikan arus. Karena tidak saya gunakan heatsink, saya atur di 400-500 mA saja. Jadi ini terserah kalian. Bila kalian menggunakan heatsink, kalian atur maksimum saja. Ini sudah panas sekali, sekitar 65 derajat. Sekali lagi, modul ini sangat aman sekali bila digunakan sebagai driver. Lalu kita misalkan HPL ini dipasang di kendaraan dan tegangan di kendaraan turun. Kita coba turunkan tegangan inputnya sampai tegangan berapa output tetap. Ya, sudah mulai berubah. Jadi pada tegangan 10 volt tegangan output baru mulai drop. Lalu bila pada kendaraan terjadi kenaikan tegangan, biasanya bila terjadi kenaikan tegangan sekitar 14 volt. Oke, saya coba naikkan sampai 14 volt. Dan tegangan output sedikit naik sekitar 0,03 volt. Saya kira masih oke sekali. Karena ini saya ukur di input, maka bila tegangan naik, arusnya akan turun karena dayanya sama. Ini disebabkan pemakaian daya HPL akan menjadi tetap dengan menggunakan modul ini. Jadi besar tegangan dan besar arus yang ke HPL tetap walaupun terjadi perubahan tegangan pada inputnya. Mantap bukan? Mudah-mudahan kalian lebih paham. Oke, sekian praktek saya kali ini, dan saya sangat mengharapkan dukungan kalian dengan cara mensubscribe yang belum pernah, dan like. Dan saya sangat berterima kasih bila kalian mau men-share video saya. Salam sehat, terima kasih banyak telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.